guys, back lagi di channel aku. Di kesempatan kali ini aku mau sharing lagi nih tentang subbab materi akuntansi ya, yaitu tentang harga pokok penjualan atau HPP. Aku akan review sedikit tentang HPP ya teman-teman. Kemudian di sini juga aku akan kasih contoh-contoh soalnya juga sebagai info penting juga buat teman-teman. Tentang HPP adalah salah satu sub materi yang sering banyak muncul ya di ujian-ujian seperti ujian UTBK, Olimpiade ataupun ujian SBMPTN. Jadi penting banget buat kamu untuk menguasainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja aku akan mulai video pembahasannya. Tapi sebelum aku mulai, buat kamu yang merasa tertarik dengan video ini, boleh tekan tombol subscribe-nya dan like, serta kamu juga boleh isi kolom komentarnya ya. Dan jangan lupa diklik tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, sekarang aku langsung ke pembahasan ya. Keep watching. Oke, sekarang aku masuk ke pengertian harga pokok penjualan ya atau HPP. Nah, apa sih HPP itu? Oke, HPP adalah akumulasi biaya untuk membuat atau memperoleh produk. Akumulasi biaya itu artinya kumpulan biaya ya, jumlah biaya ya. Nah, kita beli barang nih. Nah, kira-kira berapa biaya yang kita keluarkan untuk beli barang? Nah, itu namanya HPP ya. Contoh biaya transportasi atau biaya angkut pembelian. Nah, itu namanya HPP. Oke ya. Nah, kemudian di HPP itu ada namanya komponen harga pokok penjualan ya. Apa saja akun-akun yang terlibat dalam perhitungan HPP. Nah, yang pertama itu adalah persediaan awal ya. Kita beli barang nih teman-teman. Nah, kita stok barang kita di gudang, itu namanya persediaan awal ya. Kemudian persediaan akhir. Persediaan akhir ini adalah barang yang tersisa ya. Barang yang tersisa di akhir periode itu berapa. Nah, biasanya persediaan akhir ini adalah barang yang belum terjual ya. Nah, itulah yang kita hitung di HPP ya, di harga pokok penjualan. Kemudian pembelian barang dagang ya. Kita beli barang, namanya itu pembelian barang dagang ya. Nah, ada yang namanya biaya angkut pembelian. Oke, kalau biaya angkut pembelian itu ya, si pembeli yang nanggung ya. Namanya di sini pembelian ya, berarti kan pembeli yang nanggung ya, nanggung biaya angkutnya ya. Nah, kemudian kemudian selanjutnya potongan pembelian ya. Kita beli barang, kemudian dapat potongan. Nah, itu namanya potongan pembelian ya. Nah, kemudian ada yang namanya retur pembelian ya. Retur pembelian itu biasanya yang dapat penjual atau pembeli. Oke, yang dapat pembeli ya, namanya retur pembelian ya. Aktivitasnya pembelian otomatis dilaksanakan oleh pembeli ya. Nah, misal kita beli barang, kemudian barang yang kita jual itu, yang kita beli itu ada yang rusak ya. Tentu kita akan balikkan barangnya. Nah, itu namanya retur pembelian ya. Oke, kita next to slide berikutnya. Nah, ini dia rumus HPP ya. Nah, rumus HPP itu adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang dengan persediaan barang dagang akhir ya. Nah, kalau di soal biasanya itu pembelian bersihnya nggak diketahui ya. Gimana cara carinya? Ya, kita cari aja ya dengan rumus ini ya. Pembelian bersih itu rumusnya pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian ya. Nah, kita cari dulu pembelian bersihnya, baru kita masukkan ke rumus HPP ya. Nah, itu dia. Oke,
kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, inilah yang kita akan cari ya, mencari HPP ya. Oke, sekarang aku masuk ke contoh soal 1, yaitu SBMPTN tahun 2018 ya. Lumayan baru ya soalnya teman-teman. Nah, diwaspadai lagi ntar masuk soal-soal seperti ini, atau memang soalnya itu sama pertanyaannya, cuman angkanya aja yang beda ya. Oke, aku bacakan soalnya ya. Perusahaan Ananda yang memiliki saldo awal persediaan 25 juta ya, 25 juta melakukan pembelian senilai 120 juta dan mengembalikan barang yang dibeli sebesar 10 juta. Hasil perhitungan di gudang untuk persediaan barang dagang akhir adalah 35 juta dan terdapat retur penjualan sebesar 5 juta. Harga pokok penjualan perusahaan adalah, nah yang ditanya HPP ya, yang kita pelajari tadi ya. HPP, yang ditanya HPP. Gimana cara carinya? HPP rumusnya apa tadi ya? Persediaan barang dagang awal, kita singkat PBD aja ya. Nah, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih ya. Pembelian bersih. Oke, ini kita hapus dulu ya, tulisannya sepertinya udah sangat tidak baik. Oke, pembelian bersih ya. Nah, ini adalah pembelian bersih ya. Pembelian bersih dikurang ya. Ingat ya, dikurang PBD akhir ya. Oke, PBD akhir, persediaan barang dagang akhir. Oke, persediaan barang dagang awal ada di soal ya. Memiliki saldo awal persediaan 25 juta ya. Ini 25 juta. Nah, 25 juta ditambah pembelian bersih ya. Pembelian bersih mesti kita cari dulu teman-teman ya, mesti kita cari dulu ya. Nah, dikurang PBD akhir. Nah, ada di soal. Perhitungan di gudang untuk persediaan barang dagang akhir adalah 35 juta. Nah, itu dia PBD akhirnya ya, 35 juta. Nah, kemudian langkah selanjutnya cari dulu pembelian bersihnya ya. Gimana cara cari pembelian bersih? Ya, rumusnya tadi udah kita pelajari juga ya. Pembelian bersih ya. Oke, aku singkat-singkat ya. Sama dengan pembelian ya, pembelian. Nah, pembelian. Oke, sorry ya kalau tulisannya itu naik turun. Oke, pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah ongkos pembelian ya, ditambah ini ongkos ya, ongkos pembelian. Aku singkat aja, pembelian itu jadi ongkos pem gitu aja ya, biar nggak kepanjangan video kita. Nah, ongkos pembelian dikurang ya, ini kita tutup kurung ya. Nah, dikurang dengan retur pembelian ya, dikurang dengan retur pembelian. Nah, dikurang dengan retur pembelian. Nah, dikurang dengan retur pembelian. Oke, dikurang dengan retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian ya. Ditambah dengan potongan pembelian, ini ditambah potongan pembelian. Nah, pembelian. Oke, pembelian itu dia saldonya ada di soal ya, dan melakukan pembelian senilai 120 juta ya. Nah, ini 120 juta. Nah, ditambah ongkos pembelian. Ongkos pembelian nggak ada ya, langsung kita lewat ya. Dikurang, di situ ada yang namanya mengembalikan barang yang dibeli, berarti retur pembelian ya. Berapa harganya? 110
mengembalikan barang yang dibeli sebesar 10 juta ya. Ini 10 juta. Retur pembeliannya 10 juta. Oke, ditambah potongan pembelian. Di soal nggak diketahui ya potongan pembeliannya ya. Oke, berarti ini langsung kita jumlah. Langsung kita kurangkan. 120 juta dikurang 10 juta dapatnya. Oke, ini dapatnya 110 juta. Nah, 110 juta. Oke, udah ketemu ya. Berarti pembelian bersihnya ini 110 juta ya. 110 juta. Oke, perlu kita revisi dulu ya. Nah, ini berarti kita hapus dulu ya. Kita bagusin dulu tulisannya. Oke ya. Oke, kita tulis lagi ya. Pembelian bersihnya udah ketemu ya. Berapa pembelian bersihnya? Pembelian bersihnya itu dia 110 juta ya. 110 juta. Nah, dikurang dengan PBD akhir ya. PBD akhirnya berapa? Ada di soal ya. Memiliki saldo awal persediaan, melakukan pembelian, mengembalikan barang, perhitungan di gudang untuk persediaan barang dagang akhir sebesar 35 juta ya. Ini 35 juta. Nah, 35 juta. Oke, HPP langsung dijumlahkan per PBD awal ditambah pembelian bersih dikurang PBD akhir ya. 110 juta ditambah 25 juta itu totalnya 135 juta dikurang 35 juta ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 110 juta. Nah, 110 juta. Oke, berarti kita udah dapat ya, jawabannya adalah 110 juta ya. Jadi jawabannya ini adalah Bravo B. Oke, sekarang aku masuk ke contoh soal 2 ya, SBMPTN tahun 2012. Nah, di sini aku akan bacakan soalnya. Usaha dagang maju selama tahun 2011 memiliki catatan sebagai berikut. Nah, persediaan barang dagang awal 2.500.000, gaji karyawan 4 juta, pembelian 7.500.000, retur pembelian 1.500.000, persediaan dagang akhir 1 juta, penjualan 17.500.000. Nah, yang ditanya harga pokok penjualan usaha dagang maju adalah. Oke, yang ditanya ini HPP lagi ya. Nah, HPP tadi udah kita bahas contoh satu soal ya. Sekarang ke next soal. Semoga semakin lancar ya bagi kamu yang memang serius ya, serius untuk bahas tentang HPP ya. Oke, kita cari dulu HPP tadi apa rumusnya. Nah, oke ya. Nah, di sini. Oke, HPP sama dengan PBD awal ya. PBD awal. Nah, PBD awal ditambah pembelian bersih. Nah, dikurang PBD akhir ya, PBD akhir. Oke. Persediaan barang dagang awal ada di soal ya. Persediaan barang dagang awal itu jumlahnya 2.500.000 ya. 2.500.000 ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih udah diketahui belum? Oke, belum. Pembelian bersih ini selalu kita cari ya, karena nggak diketahui di soal. Persediaan barang dagang akhir berapa jumlahnya? Ada di soal ya. Persediaan barang dagang akhir adalah 1 juta. Nah, ini 1 juta. Oke, 1 juta. Nah, sama dengan ya. Sebelum kita sama dengan kan kita cari dulu pembelian bersihnya ya, pembelian bersih. Oke, pembelian bersih kita cari dulu. Pembelian bersih sama dengan pembelian ya, pembelian. Nah, tadi kan udah ya. Udah rumusnya ya.
pembelian ditambah dengan ongkos. Kalau ada ya, kalau ada data ongkos pembelian ini ditambahkan dulu ya. Nah, ditambahkan ongkos pembelian dikurang ya, tutup kurung dulu ya, dikurang retur pembelian, dikurang retur. Nah, retur pembelian dikurang retur pembelian. Nah, retur pembelian itu kita tambahkan dulu ya dengan potongan pembelian ya. Nah, kita tambahkan dulu dengan potongan pembelian. Nah, kalau misalnya di soal lengkap yang diketahui seperti ini, kamu tinggal masukkan aja angka-angkanya ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Pembelian, berapa pembelian di soal? 7.500.000 ya. 7.500.000, pembeliannya 7.500.000 ditambah ongkos pembelian. Ada nggak data ongkos pembelian? Nggak ada ya. Oke, nggak ada, berarti kita nolkan aja atau kita lanjutkan aja ya. Nah, oke, ongkosnya nggak ada ya, otomatis kita ke poin berikutnya ya, apa yang diketahui. Oke, nah ongkos pembelian nggak ada ya, berarti langsung kita lanjut aja, dikurang ya. Retur pembelian, ada nggak data retur pembelian? Ada ya, 1.500.000. Nah, 1.500.000. Oke, ini kita kurangkan. 7.500.000 dikurang 1.500.000 adalah, nah berapa? 6 juta ya, 6 juta ini ya, 6 juta. Oke, pembelian bersih udah kita ketahui, udah kita dapatkan ya. Langsung kita masuk ke rumus pertama ya, HPP ya. Nah, berarti di sini pembelian bersihnya adalah 6 juta ya. Di sini 6 juta. Nah, kita langsung jumlahkan ya, 2.500.000 ditambah 6 juta yaitu 6 tambah 2 8 ya, 8.500.000 ya, 8.500.000. Nah, 8.500.000 ini penjumlahan ini dikurang dengan, oke aku tuliskan aja ya, ini jumlahnya 8.500.000. Oke, 8.500.000 dikurang dengan 1 juta. Oke, dikurang dengan 1 juta. Nah, berapa totalnya ini? 8.500.000 dikurang 1 juta yaitu 7.500.000 ya. 7.500.000. Oke, ini berarti 8.500.000 dikurang 1 juta yaitu 7.500.000. Nah, jadi jawabannya adalah bravo, B ya. Oke, itu dia review materi tentang HPP serta contoh-contoh soalnya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Oh iya, jika teman-teman merasa video ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal nantinya, kamu boleh save videonya ya, dan boleh juga berbagi dengan yang lain. Oke, karena waktu kita sudah habis, sebentar lagi aku akan akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum aku tutup pembelajaran kita hari ini, aku ingatin lagi nih buat kamu yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Aku doakan semoga teman-teman bisa lancar menjawab soal dengan cepat, dengan benar dan teliti. Sukses terus buat yang lagi studi ya. See you on the next video.